Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai memahami konteks bisnis global. Saya sendiri, Panata Rizky Anugrah, dan teman saya di sisi Reka. Membahas konteks bisnis global memiliki 4 kesepakatan paling penting. Yang pertama itu General Agreement on Traffic and Trade. Yang kedua North American Free Trade Agreement, yang ketiga Uni Eropa, dan yang keempat itu World Trade Organization. Ekonomi dunia kontemporer berkembang di sekitar 3 pasar utama, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Para ahli ekonomi pernah berfokus pada 2 bentuk keunggulan untuk menjelaskan perdagangan internasional. Yang pertama itu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Dalam barang-barang yang dapat diproduksinya lebih efisien atau lebih baik dari barang yang lain. Keunggulan absolut ialah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang lebih murah daripada negara lain. Keunggulan komparatif ialah kemampuan suatu negara untuk memproduksi beberapa produk lebih murah atau lebih baik daripada negara lain. Keunggulan bersaing nasional. Keunggulan bersaing internasional berasal dari kombinasi kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait, dan industri pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Internasional terbagi atas beberapa bagian, yaitu pertama eksportir dan importir, kedua perusahaan internasional, dan yang ketiga perusahaan multinasional. Eksportir yaitu perusahaan yang mendistribusikan dan menjual produk-produknya kepada satu atau lebih negara asing. Sedangkan importir adalah perusahaan yang membeli produk di pasar asing kemudian mengimpornya untuk dijual kembali di negaranya. Sedangkan perusahaan internasional adalah perusahaan yang menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara-negara asing. Dan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang membuat, merancang, dan memasarkan produk yang diproduksinya itu di beberapa negara asing.